Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan, dan di video kali ini kita akan membahas video terakhir nih mengenai project intent, yaitu activity for result gitu ya. Nah, saya coba cerita dulu. Jadi di video sebelumnya kita udah coba mempraktekkan explicit intent dan implicit intent, dimana rekan-rekan sudah mempraktekkan ini untuk eksplisitnya pindah ke halaman baru, ada yang hanya pindah saja, ada yang pindah dengan data single, dan ada data yang bentuknya majemuk atau objek gitu. Kemudian di video implicit intent kita udah bahas mengenai bagaimana mengakses kontak langsung dan membuka aplikasi yang lain. Nah, sekarang yang akan jadi studi kasus kita adalah kita akan punya sebuah button baru gitu, dimana button baru nanti akan bisa pindah halaman. Nanti ketika di halaman di halaman selanjutnya itu kita akan melakukan aksi pemilihan menggunakan radio button misalkan kayak gitu ya. Dan ketika kita udah pilih value-nya, maka ketika kita diklik submit itu akan kembali ke halaman sebelumnya, namun value yang tadi udah kita pilih bisa langsung ditampilkan di halaman awal tadi. Nah, agar bisa melakukan hal tersebut, maka teman-teman membutuhkan satu mekanisme namanya activity for result gitu ya. Baik, kita akan langsung praktekkan aja ya untuk activity for result ini dengan ya kita tambahin dulu sebuah button, kita kasih nama ID gitu, activity, atau kita simpelkan aja lah ya, button for result misalkan seperti itu. Terus kita tambahin teks ya, kita copy dulu teks yang di atas ini biar kita bisa pindah ke bawah, namun titelnya kita ganti gitu ya. Nah, kita pasang dulu string baru. Yang pertama adalah pindah ke halaman inputan misalkan gitu ya, atau kita ganti lah ya, tambah data misalkan gitu. Ini bukan second activity tapi tambah data, dan di sini adalah result dari halaman tambah data. Nah, kita kasih nama di sininya result aja. Oke. Kita kembali ke kelas kita. Di sini kita kasih misalkan tambah data, dan di bawah ini kita result ya. Oke, kita udah punya button baru namanya tambah data, dan ada text view baru namanya result dari halaman data gitu ya. Oke, kita udah selesai nih bikin button baru gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa deklarasikan di kelas utamanya nih gitu. Di kelas utamanya yang paling basic gitu, kita akan coba bikin dulu find view by ID-nya ya untuk for result-nya. Jadi kita tinggal tambahin aja file. Nah, ini udah langsung dikasih rekomendasi btn for result set on click listener this. Nah, baru di ID-nya masih sama, ada expression lambda. Nah, di sini var for activity result. Nah, tinggal kita bikin kelas barunya ya gitu ya. Nanti kita tinggal bikin kelas barunya nih. Tapi sederhananya mah kita menambah ID baru btn for result. Nah, namun menariknya rekan-rekan, kita tidak akan pakai intent nih di sini gitu ya. Tapi kita akan kita tetap pakai intent tapi bukan pakai start activity gitu ya. Kita akan pakai launch gitu ya. Nah, ini objeknya kita udah pasang, ini yang masih main, namun ini diganti gitu, bukan start activity gitu, melainkan kita akan coba nanti sebuah metode namanya result launcher gitu, dimana result launcher ini nanti kita akan bikin
objek baru untuk bisa mengeksekusinya. Oke, tapi sejauh ini kita pasang seperti ini dulu. Karena kita harus bikin dulu kelas baru ya. Kelas baru dengan jenis activity. Kita akan tambahkan di sini masih MTV activity. Misalkan nama activity barunya adalah tambah activity. Oke. Layoutnya pun namanya activity tambah ya. Oh, oke. Wait. Oh, tadi ada konflik. Ini ada activity tambah. Oke, kita udah punya. Tadi konfliknya di string ya. Tambah data. Oke. Sudah aman ya. Oke. Sip. Kita udah ada di tambah activity ini. Kita delete dulu sehingga fungsinya cukup seperti ini saja. Nah, selanjutnya nih di activity yang tambah activity ini kita akan bikin layout dulu dong ya, agar lebih terbayang dulu gitu si bentuk akhirnya akan seperti apa. Jadi di sini saya akan bikin pakai radio button ya teman-teman. Misal kita akan ganti dulu rootsnya menggunakan linear layout, kemudian orientasinya kita ganti jadi vertikal, kemudian kita punya text view di sini. Misal kita bikin string dulu lah ya biar sekalian. Kita akan punya beberapa teks di sana. Misalkan pilih angka gitu, kemudian ada angkanya, atau misalkan umur kamu kali ya. umur Anda gitu. Oh, atau jangan umur deng, kita pilih gender aja lah ya, karena mungkin untuk radio button rata-rata jenis kelamin yang coba dipanggil ya. Terus di sini ada laki, kemudian ada perempuan. Ya, kita hanya menerima inputan ke string ini, inputan ke layout menggunakan string ini ya, sekali lagi agar rekan-rekan tidak memiliki warning gitu di kelas utamanya gitu ya. Oke, kita udah ada di sini dan kita bisa lanjut ke layoutnya ya. Nah, di sini kita bisa pasang text view dulu. Mungkin kita bisa pakai style yang ada di sini. Nah, di sini kita pasang titelnya adalah umur ya tadi. Gender gitu. Pilih gender. Nah, habis itu ini sambil biar kelihatan. Oke. Margin ya, lupa. Kita butuh margin top misal 10 dp. Oke. Tapi gravitinya di sini aja. Kita pasang di sini. Kayaknya pasang marginnya di sini aja. Jenis kelamin Anda gitu ya. Terus kembali ke sini. Nah, karena kita akan pasang sebuah radio button, maka kita butuh grupnya dulu ya. Dimana grupnya ini nanti bentuknya match parent dan rep content. Namun Nah, di sini udah dia kasih rekomendasi radio grup laki-laki sama satu lagi radio grup perempuan. Namun radio grupnya harus tetap dikasih ID gitu. Misal ID-nya adalah
radio group gender gitu ya. Kemudian ini udah radio laki-laki dan radio perempuan. Terus kita kasih dulu ini ada margin bottom ya untuk setiap value-nya, misalkan 16 aja dah gitu untuk setiap value-nya. Dan kita ganti dulu si text size-nya, misal jadi 40 SP biar agak gedean dikit. 40 kegedean ya, 20 dah. Oke. Ini udah value-nya masing-masing. Nah kalau udah, sekarang kita pasang button ya. Buttonnya submit gitu misalkan, tapi kita pasang dulu ini dimensinya, kemudian text string. Oke, kita belum bikin submit ya. Oke, kita kasih teks dulu. Tadi kita udah punya string, simpan atau save. Nah, button ini kita kasih ID ya. ID btn tambah data gitu. Oke, kita udah punya button ini. Kita kasih lebih panjang aja. Oke, nah kita udah bikin nih layoutnya nih di halaman baru tambah data kita. Nah selanjutnya yaudah kita tinggal eksekusi di halaman tambah activity ini ya gitu. Nah pertama kita akan mengimplementasi dulu konsep button objeknya ya. Buttonnya kita kasih on view click listener lagi, ini biar bisa sepaket kayak tadi gitu. Nah karena udah pasang view on activity, maka harus ada member yang di implement dari si kelas ini. Nah maka yang diimplement adalah on click view-nya ya. Nah, otomatis ada dibuatkan gitu, on click-nya ada di sini. Nah ini fungsinya yang tadi untuk pembuatan radio button tadi ya, kita pakai fungsi on click ini dulu gitu untuk prakteknya. Nah pertama kita coba deklarasikan dulu yang tadi tuh si binding view-nya ya. Teman-teman bisa pakai view binding, bisa pakai data binding juga. Di video kali ini saya coba lanjut dulu ya, praktekkan menggunakan find view by ID gitu. Oke, kita punya button dan text view gitu ya di sini. Selain ini kita juga udah punya radio button gitu ya. Namun kita coba lanjut dulu mendeklarasikan buttonnya tadi yang di atas dengan find view by ID. Kemudian kita kasih ID btn simpan ya tadi btn. Nah di sini nih, ini adalah salah satu kelemahan dari find view by ID ya gitu. Jadi kita benar-benar harus ngecek ID-nya satu per satu agar tidak salah gitu ketika kita akan mendeklarasikan si view-nya tadi tuh apa gitu ya. Kemudian si radio group-nya, bukan text view, ini radio group ya. Radio group misalkan ini RG gender. Nah maka radio grupnya pun kita deklarasikan gitu, find view by ID r.id.rg gender. Oke, selesai. Nah habis itu kita langsung kasih set on click listener ya untuk si buttonnya ke disk. Nah habis itu udah deh, di klik ini kita langsung bisa bikin
on clicknya ya. Ini adalah aksi on click gitu, dimana di dalam on click ini kita akan coba implementasikan pakai fungsi lambda expression. If gitu v id sama dengan, nah ini bukan id apa jangan langsung ke radio button gitu, tapi ini ID untuk buttonnya terlebih dahulu gitu. Nah untuk bisa ke radio button kita bisa tambahin satu lagi ya. Nah ini udah ada rekomendasi juga, r.rgender check radio button ID lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0. Kemudian var value, kemudian when rgender check radio button ID-nya sama dengan radio laki-laki, maka value-nya adalah laki-laki, kayak gitu kan. Kemudian jika tidak, maka kita bisa kasih opsi selanjutnya, kalau enggak perempuan, kayak gitu. Ini laki-laki, satu lagi yang perempuan. Habis itu tutup, dan setelah ditutup kita akan melakukan result intent. Nah inilah baru fungsi perpindahan halamannya. Result intent, kemudian si result intent ini kita put extra kan ke halaman nanti sebelum ini, dimana resultnya adalah result code, dan nanti di bagian ini kita akan coba finish halamannya. Apa artinya? Jadi halaman si tambah datanya akan otomatis di close gitu. Dia tidak akan diam terus di foreground ataupun di background, akan langsung di finish. Nah karena kita butuh result code dan extra selected value, kita bisa langsung aja bikin variable lokal ya untuk mendeklarasikan companion object yang ada di bawah tadi menggunakan konstanta extra selected value dengan result code tadi gitu. Oke, sip, seperti ini. Nah kalau udah di bagian ini kita set dengan bentuk seperti ini, kita kembali ke main activity gitu ya. Nah maka di main activity ini kita bisa ganti nih si pertama ininya ya. Ini udah bisa kita ganti dengan kelas activity baru namanya tambah activity, dan ini udah nggak pakai start activity, tapi kita bisa coba dulu menggunakan satu metode namanya result launcher. Namun si result launcher ini kita bikin dulu deh kayaknya di bagian atas ya. Nah di bagian atas ini kita coba deklarasikan dulu satu variabel lokal yang tadi digunakan untuk bukan nge-submit tapi menampung value gitu, txt result ya, value gitu ya. Ini bentuknya text view. Nah di sini kita bisa bikin pemanggilan result launcher lah ya gitu. Kita coba register dulu si activity for resultnya di bagian ini gitu, dimana ini ada di dalam activity for result ini kita panggil activity result contract gitu. Nah ini yang menjadi uniquenessnya. Kemudian ada expression lambda juga. Habis itu kita kasih logic, resultnya apa nih yang ada di sini, cek gitu ya. If result kemudian dot result code. Nah udah ada itu sama dengan result code dan result data itu tidak sama dengan 0 gitu ya, maka udah deh kita kasih file selected value result data get in x. Nah ini get string extra karena yang dilempar adalah laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan value yang di selected. Kemudian habis itu di set di dalam txt result value, teksnya hasil dari atau gini deh, jenis kelamin Anda adalah gitu ya.
kelamin yang Anda pilih adalah selected value-nya, kayak gitu. Oke, cukup. Di sini kita udah bikin implementasi di dalam result launcher-nya atau di activity for result-nya udah kita deklarasikan. Selanjutnya, nah di sini kita tinggal launch saja, gitu ya. Kita bisa tinggal launch di objeknya, maka di sini tinggal panggil aja for result intent dot launch. Oh sorry, result launcher dulu ya, result launcher yang ada di atas. Kemudian kita bisa nge-launch objek yang ada di for result intent. Oke, seperti ini gitu ya. Jadi result launcher dot launch for result intent gitu. Nah cukup seperti ini ya. Jadi cara untuk kemudian kita bisa ngeresult atau nerima balik gitu dari halaman yang ada di tambah activity ke halaman sebelumnya pakai for result intent. Ya, kita coba bisa running. Sekali lagi ini ada fungsi tambahan ya di atas ini ya gitu. Oke, kita coba running untuk activity for result. Oke, ada yang belum ke resolve. Oh, ini belum ke import ya. Ini kita tinggal import. Terus ini main activity pun extra selected value ini belum sempat ke import juga gitu. Oke, sebentar kita cek dulu. Pertama, extra selected value itu harusnya ini kalau nggak typo ya, itu udah ngambil konstanta val dari yang ada di atas ini, dimana extra selected value-nya udah jadi id. Oh, di sininya punten ya. Jadi di sininya sudah tidak perlu dikasih kelasnya ya. Jadi langsung aja si result intent put extra-nya yang udah dilempar adalah extra selected value dan value-nya langsung di set result code gitu, result intent. Jadi tidak perlu ada pemanggilan kelas lagi. Baik, kita coba langsung running. Oke, ini ada button tambah data, ini ada result dari halaman tambah data. Kita klik tambah data, pindah langsung. Ini kita pilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kita pilih salah satu, habis itu klik simpan dan oke. Nah, ini menarik nih. Si aplikasinya langsung finish ya gitu. Aplikasinya langsung finish kelihatan, namun halamannya ini belum kembali ke halaman main activity. Nah, kita coba cross check dulu gitu ya untuk problem solvingnya. Pertama yang kita cek adalah di overriding method yang ada di sini. Ini adalah button tambah data. Kemudian cek radio button ID. Kemudian kalau udah ditampung, kita kasih file result intent, isinya intent. Si result intent ini kita nge-put extra selected value set result code, ininya udah, dan ada finish gitu. Nah, ini kita harus cek lagi ke bagian atasnya. Ya, di sini ada tambah activity, di mana ada app compat activity sama view on click listener. Oke.
ada button, ada radio group, komponen objeknya ada extra selected value, result code-nya 110. Oke, ini jangan lupa udah diganti jadi radio group ya. btn choose listener.this. Oke, nah kita cek di sini ya untuk memastikan ini udah bener nih. Cek radio group button. Oh, sorry. Di sini udah value-nya sama dengan string kosong. Dicek radio button ID-nya lagi-lagi. Dia ini laki-laki, value-nya laki-laki, perempuan value-nya perempuan. Oke. Kita kembali ke kelas utama. Oh ya, saya harus memastikan dulu di manifestnya udah ada ya. Nah ini udah tambah activity ya. Oke, di main activity kita punya prefinite text result value, result launcher. Kita registerkan activity for resultnya, kemudian activity result contract, start activity from contact, kemudian kita result, dicek if resultnya lebih dari sama dengan oke, dan result code-nya oke. Selected value-nya data get string extra. Di sini langsung move for result activity ya, yaitu si aktivitas dari tambah data itu sendiri, dan value-nya kita coba set. Oke, di sini masih ada set content view. Oh, oke. Kita belum ini nih. Nah, di sini ya. Nah, ini satu kali lagi ya. Ini salah satu kelemahan fan view by ID gitu. Kalau kita lupa gitu ya, maka ya force close langsung gitu ya. Kita belum mendeklarasikan si text view result ya yang ada di sini gitu. Bentar. Di activity main kita punya ini. Oh, ininya juga bahkan belum dikasih ID text result misalkan. Oke. Nah, di sini tinggal di seperti ini saja. ID txt result. Ya, karena ini datang dari activity main ya. Ini udah ada nih txt result. Oke. Ya, kurang lebih kurangnya ada di sini. Selebihnya harusnya udah aman ya, karena di bagian bawah itu pure hanya melakukan penempatan result launcher menggunakan launch for activity result this main activity, kemudian kita masukin ke tambah. Oke, kita clean project dulu biar otomatis ke refresh. Nah kan jadi udah nggak error. Kita running lagi gitu ya. Oke, kita running, halamannya udah diupdate gitu, sudah muncul tambah data. Kita pilih laki-laki atau perempuan. Misalkan kita pilih laki-laki, simpan, yes, kita udah pindah halaman lagi ke halaman utama, dan jenis kelamin yang Anda pilih adalah laki-laki. Kita update lagi ke perempuan, simpan, jenis kelamin yang Anda pilih adalah perempuan. Kalau kita mau kasih default value tertentu, ya di sini tinggal dipasang status state aja gitu ya, menjadi true gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk video dari
intent. Ini adalah video ketiga, dan di video kali ini terakhir kita tadi udah beres ngebahas mengenai activity for result gitu. Oke, paling segitu saja untuk video kompilasi pembahasan project intent, dimana sebelumnya udah ada explicit intent, video kedua ada implicit intent, dan sekarang video ketiga mengenai activity for result. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Sekali lagi, hatur nuhun.